nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, dulur-dulur dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan semangat serta tetap produktif untuk hari ini ya. Walaupun ini sudah menjelang weekend Jumat. Ini banyak yang santai kayak. Nah, jadi senang sekali Yohan kembali menemani dulur dalam program Teras UMKM Lokal kita, yang mana program ini menghadirkan cerita inspiratif dari para pelaku UMKM lokal yang terus berinovasi dan berkembang. Nah, edisi kali ini kita bakal bahas tema yaitu Afro Uwing, satu tempat beragam rasa kuliner. Wih, apa nih? Jadi mungkin ada yang namanya tokonya tuh Afro Uwing. Ini lucu, menarik, sekaligus unik ya. Tapi kita mau tahu nih nanti di baliknya tuh ada apa sih. Jadi seperti kita tahu, siapa sih yang tidak suka kuliner, apalagi kalau dalam satu tempat tuh bisa nikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang beragam. Tentunya ini jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ya, khususnya pecinta kuliner di Palembang. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan usahanya, tantangan hingga strategi mengembangkan bisnis kuliner. Selamat pagi menjelang siang nih Kak Faila Supa Marhama ya, selaku pemilik usaha Afro Uwing nih. Terima kasih sudah hadir di Teras UMKM hari ini ya. Ya, selamat siang Kak Yohan. Iya, Kak Faila, Ya. aku langsung aja nih. Oke. Ini karena lucu sekali, unik sekali ya. Nama Afro Uwing itu apa sih? Ini pertama kali kayak, wah apa nih, lucu banget. Oke, nah jadi sebenarnya Afro Uwing itu kita tuh kasih nama Afro Uwing untuk menjelaskan bahwa ini adalah usaha dari keluarga. Nah jadi kayak sebenarnya Afro itu kan gaya rambut khas Afrika. Iya. Nah jadi karena sebetulnya abang dan adik aku tuh dulu rambutnya keriting keribu banget gitu Kak. Nah terus Uwing itu adalah panggilan adek. Nah jadi Afro itu menjelaskan abang dan adekku, dan Uwing itu nama panggilan adek. Nah kalau untuk menjelaskan akunya itu ada di logonya Kak. Nah kan itu ada warna pink, warna hijau. Kan itu kan aku suka banget warna pink sama hijau. Nah jadi sebetulnya Afro Uwing itu ada filosofisnya di balik itu dari namanya. Terus juga terus kalau yang lambangin aku dari warna yang pink sama hijau karena aku suka itu. Terus juga ada kayak bunga clover itu melambangkan kayak kita tuh pengen nanti seterusnya akan ada keberuntungan terus di Afro Uwing ini kayak gitu. Nah jadi lahirlah kayak gitu Kak si Afro Uwing ini. Jadi gitu. itu ya makna di balik nama Afro Uwing yang unik itu. Iya, Jujur gitu. ini untuk nama sebuah UMKM ya. Iya. Ini terlalu filosofis, ini terlalu visioner ya. Karena itu tadi, aku aja yang pertama kali lihat logo ya. Pertama lihat logo kan, lihat logo. Oke, Afro, Uwing ini apa? Penasaran. Mumpung ada Kak Faila kan, aku bisa langsung tanya aja nih lah. Ternyata itu dibalik namanya ya. Dan ada cerita khusus juga ternyata. Iya. Jadi Afro Uwing itu intinya adalah toko yang dibentuk oleh keluarga kayak Untuk gitu. keluarga ya. Iya. Tapi sejak kapan sih ini berdirinya Kak? Dari akhir 2019 Kak, itu udah mulai bikin Instagram dan lain-lain kayak gitu. Akhir 2019 berarti itu pas kita Sebelum- COVID dong. Sebelum Covid. Malah sebelum COVID ya? Iya, sebelum Covid. Sebelum COVID. Tapi ngomong-ngomong pas COVID kemarin gimana penjualan? Aman kah? Nah, itu sempet ada apa? Ini juga ya kayak ada apa namanya itu? Kendala juga kayak gitu kan di 2020 kan kita lockdown kan naik setahun, banget kan kayak gitu. Cuman ya lanjut aja kayak gitu di 2020.
ya Oke lah ya. berkembang lah gitu. Berkembang lah sampai sekarang ke 2026 yang berarti ini sudah sekitar 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu Kak ya, pasti kan dari awal mula itu pasti ada yang melatar belakangi kenapa mau buka usaha gitu. Kalau boleh tahu nih apa nih yang melatar belakangi Kak Faila untuk buka usaha ini? Dan menurut aku Kak ya, produk yang Kakak jual nih jujur beda-beda, kayak beda pasar gitu loh. Bener, ada masalah hati, terus ada mikoba, terus ada salad buah juga, salad sayur, salad Kak. sayur. Iya. Iya, itu kan kayak beda-beda pasar gitu. Kenapa disatuin? Macem-macem gitu ya, iya, Kak ya. kenapa disatuin gitu? Nah, jadi awal mula banget itu ada Afro Wing ini sebenarnya nggak sengaja gitu Kak. Awalnya tuh benar-benar bukan niatan mau jual segala macam, awalnya nggak sengaja. Karena hobi makan, hobi masak, hobi jajan kayak gitu kan. Jadi awalnya bahkan dulu awalnya itu bukan mikoba, salad dan segala macam Kak. Awalnya tuh dulu tahu bakso. Dulu itu sebelum Afro Wing namanya tahu bakso wing kayak gitu kan. Nah, jadi tahu bakso dulu. Nah, awal tahu bakso itu karena dulu kan suka jajan segala macam. Akhirnya si ibu bilang, "Kau nih jajan terus," katanya kan. "Kau nih jajan terus, ngapa dak kita masak dewek be, bikin dewek be." Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya bikin sendiri tahu bakso, share di sosmed. Ternyata temen itu tuh pada mau beli gitu Kak. Kayak itu dijual nggak? Pengen beli. Nah, jadi aku tuh kayak ngelihat sepertinya ada peluang, jadi aku sambut lah kayak gitu Kak. Benar, Nah, jadi ada peluang ya. Jadi awalnya itu jadi dari tahu bakso dulu Kak. Tahu bakso. Nah, terus lama-lama tuh mikir kayak gini, itu kan makanan kita nyemil-nyemil ya Kak ya. Pengen lagi-lagi saran dari ibu bilang gimana kalau misalkan ada makanan yang beratnya. Nah, jadilah si mikoba ini. Dulu selain mikoba ada pantio Kak namanya. Pantio itu kan mikoba kan dari Bangka nih. Nah, mikoba Bangka ada pantio juga. Pantio itu mie-nya dari kayak mie kue tiaw gitu loh Kak, mie putih. Tapi kuahnya sama dengan mikoba. Cuman beda mie-nya aja. Beda jenis mie-nya ya. Nah, beda jenis mie, cuman rasanya kuahnya tetap sama kayak gitu kan. Nah, jadi setelah itu, setelah tahu bakso itu sambilan si si mikoba dengan si pantionya itu di 2019. Nah, terus juga waktu itu sudah pernah juga nge-endorse selebgram beberapa kayak gitu kan untuk mengembangkannya. Nah, lalu kita yang lain-lain ini nyusul Kak kayak gitu. Bahkan kalau yang di salad itu di 2020 baruan. 2020 Oktober, November, Desember lah Kak. Akhir lah ya. Akhir. Nah, jadi aku tuh pokoknya intinya awal nggak sengaja, keterusan, terus juga saran dari ibu kayak gini, akhirnya berkembanglah jadi macem-macem banget ini. Iya. Jadi awalnya jual tahu bakso buat cemilan ya, terus di share ke media sosial, ada yang berminat, ada peluang, ada pasarnya nih, lanjut jualan. Gitu. Terus abis dari tahu bakso berkembang lagi nih ke mikoba. Sama ke pantiau tadi. Iya, pantiau. Nah, terus abis itu apa lagi tuh menunya? Sampai sekarang bisa macam-macam. Nah, jadi setelah tuh. itu kan di 2020 kan kita yang Covid segala macam ya Kak. Akhir-akhir 2020 itu hampir akhir Oktober, November, Desember, nah barulah jualan si salad. Ini juga awalnya nggak sengaja juga Kak. Kan waktu itu lagi diet, lagi menjaga makan segala macam, nge-share lah nih salad buatan sendiri. Terus temen juga nanya kayak gitu, itu dijual nggak kayak gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi nih ngerasa kayak ada peluang, ada kesempatan, jadi akhirnya aku jual lah kayak gitu. Nah, jadi terus akhirnya aku share terus, teman-teman tuh pada mau beli kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya aku mikir juga, oh ya udah kayak gini lanjut aja, jadi tambahan menu baru nih Afro Wing. Selain tahu bakso, mikoba dan pantio juga nambahlah si salad ini kayak gitu. Menu yang terbaru nih Kak di Afro Wing apa? Yang paling baru banget. Nah, yang ini baru banget 2 minggu Kak ya launching. Si kemplang udang sama kemplang ikan ini yang aslinya itu dari Desa Kayuara Tulung Selapan Oki. Desa Kayuara Tulung Selapan Oki. Kenapa Kak ngambil dari sana Kak? Apa bedanya kemplang Kayuara ini sama kemplang Palembang? Pasti ada beda dong. Nggak mungkin dong pilih jenis tapi kayak yang penting aku jualan. Ini dari nama saja sudah dipikirkan secara filosofis, apalagi dari produk pastinya. Ya, betul. Nah, jadi ya Kak, kalau yang kemplang ini kan lagi-lagi kembali ke ibu kan banyak banget inspirasinya dari ibu ya. Karena kreatif ya. Nah, jadi karena ibu ini orang Oki, orang Desa Kayuara. Nah, jadi kan di situ kan banyak banget orang yang jual kemplang-kemplang kayak gitu. Yang memproduksinya,
pemanggangnya sendiri. Nah jadi karena kami mengenal salah satu yang pemanggang kemplangnya, akhirnya tuh sering beli dan segala macam, nggak ngerasa kemplangnya enak kayak gitu. Nah akhirnya kami memikirkan untuk bekerja sama dengan beliau ini untuk memproduksi bersama-sama. Jadi kita tuh pengen mengangkat cita rasa dari kampung, dari desa ini ke kota kayak itu. Yang mungkin kalau kemplang putih udah biasa Kak untuk ikan, tapi kemplang udang dipanggang lagi. Nah itu yang bikin beda. Kalau biasa kan kalau kemplang udang kan digoreng udah biasa. Nah kalau ini kan kemplang panggang udang. Nah jadi kita tuh pengen dari orang tuh jadi lebih tahu, oh dari desa Kayuara Tulung Sapan Oki ini ternyata ada yang memproduksi kemplang udang, bukan hanya ikan aja, dan rasanya pun insya Allah enak seperti itu. Karena sudah dikurasi lah ya. Dan mungkin, tapi kan kalau misalnya kita masyarakat awam nih, orang tuh taunya kemplang tuh ya kemplang Palembang, sedangkan ini kemplang Kayuara Tulung Sapan Oki itu. Pasti apa sih bedanya kemplang Galo lah kan pasti ada yang kayak itu. Pasti ada yang berpikir kemplang Galo kan ya sudah lah sama baik gitu. Selain yang dari tempatnya tadi, apa tuh yang ngebedainnya kemplang Palembang sama kemplang yang dijual Afro Wing ini? Dari segi ini ya Kak, apa kepadatannya itu lebih padat lagi, lebih padat dari kemplang yang kalau menurut saya ya, menurut kami itu lebih padat daripada kemplang yang kebanyakan orang jual kayak gitu kan. Dan juga lebih kokoh, lebih tebal, dan rasanya sudah pasti lebih yang menurut kami ya, insya Allah lebih punya daya jual dan ciri khasnya sendiri. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi Kak, kita kan ini jadi 5 ini sebagai untuk saat ini menu andalan dari Afro Wing ya. Yang paling best seller tuh apa? Yang paling best seller sih ini makanan tetap makanan sih, tetap mie kobak Bangka, salad. Jadi punya target masing-masing Kak. Jadi kalau misalkan orang lagi pengen cari yang diet, itu nyarinya ke salad, atau kalau pengen makan yang berat nyarinya mie kobak Bangka. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini yang paling banget setelah launching itu si kemplang ini lagi booming banget Kak ini Kak. Jadi itu ya untuk 2 minggu sekarang karena baru launching juga, produknya masih fresh ya. Itu yang paling best seller bulan inilah ya. Bulan ini. Karena baru banget gitu. Untuk harga nih Kak, biasalah uang Palembang. Nanya harga dulu. Kalau baca nak murah, nak banyak, nak lemak. Nah itu dia. Itu Cak memang slogan wong Palembang nih ya. Kalau di Afro Wing bagaimana Kak harganya? Apakah terjangkau atau Kak kami premium gitu? Ayo. Seperti kata Kak Yohan terakhir ya, karena aku juga mikir juga target marketnya itu pengennya kita yang dari menengah ke atas. Jadi kita juga menyiapkan juga bahan-bahan yang premium punya kayak gitu kan. Jadi karena kita punya target market seperti itu, jadi harganya pun start from 25.000. Itu ada yang jus sehat kan, itu kalau jus kan biasanya pasangan dengan salad itu. Oh gitu. Nah jadi dari mulai 25.000, maksudnya tuh lupa Kak, ada kemplang nih 18.000 yang paling murah. 18.000 yang isi 6, udang 18.000, yang putih ini 15.000. Nah setelah itu naik lagi ke jus tadi 25.000, terus yang ini 27.000, macam-macam lah. Pokoknya yang paling mahal itu di kemplang udang yang isi 20 itu 38.000. Isi 20.000. 20 piece. 38.000. Tapi kalau saladnya berapa tuh? Saladnya tuh ukurannya. Saladnya 35.000. 35. Mie kobaknya 20 masih terjangkau. Masih, karena porsian ya. Gede banget kan Kak? Itu saladnya wah, makan sekampung. Sekampung kita makan bareng-bareng gitu. Kenyang banget itu. Kenyang. Jadi itu ya yang harga-harganya. Jadi kalau misalnya buat dulur atau teman-teman nih yang penasaran, pengen tanya lagi atau tadi kelewatan, boleh ke YouTube kita @pro4 Palembang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu chat aja di sana, di live chatnya nanti aku tanyain sama Kak Faila nih ya. Kita tadi kan terakhir ngomongin harga. Tapi kan kalau harga ini masih termasuk yang terjangkau lah Kak ya. Dibilang mahal ini enggak mahal, dibilang murah juga ya enggak murah juga gitu. Makanya kan. aku bilang tadi menengah Ya. Jadi ini masih terjangkau lah. Nah, dan untuk ukuran sebesar itu aku agak penasaran sama saladnya Kak, salad sayurnya.
kenapa kakak lebih pilih salad sayur, sedangkan orang kita tuh bikinnya sayur mah gado-gado, Benar. mindset gado-gado. Iya benar. Mindset gado-gado. Tapi sedang kakak berani jual itu. Kenapa? Ya karena awalnya tadi Kak, karena melihat peluang tadi, dan juga saat itu ya Kak di 2020 akhir itu belum terlalu banyak setahu aku ya, belum terlalu banyak juga yang jualan si salad sayur ini. Iya, karena lebih banyak jual salad buah ya. Gitu kan. Jadi waktu itu karena ya udahlah dilanjut aja, karena mungkin bisa jadi peluang kedepannya kayak gitu kan Kak. Ternyata ya sampai sekarang sih alhamdulillah berkembang aja kayak gitu. Oke, jadi emang karena marketnya kemarin itu sedikit di Palembang, jadi wah ini kesempatan, terus ada pasarnya juga, jadi lanjut ya. Untuk orang-orang yang diet juga kan Kak, bener. Cari kayak gitu. Nah selama 6 tahun ini Kak, selama 6 tahun jalanin usaha, itu tantangan terbesar yang pernah ditemui itu apa? Atau kakak pernah tuh dapat kritik yang bener-bener wah pedes, sampai mikir kayak apa aku berhenti jualan ya? Kalau tantangan ya Kak, tantangan itu yang pertama sih pasti cari customer ya Kak. Cari, karena kan kita juga nggak hanya saudara atau teman aja yang beli, tapi pengen juga masyarakat luas itu juga mengenal kayak gitu kan produk kami. Nah terus kalau mengenai kritik tadi sih, kalau yang cukup pedas-pedas banget sih, kalau aku ngerasa nggak terlalu ada ya Kak, paling karena sekarang kan Afro ini baru banget kembali lagi Kak, dari sempat 2 tahun kemarin vakum ya? Sempat vakum, jadi kembali lagi di bulan Juni kemarin, baru 2 bulan, jadi rebranding Kak. Nah jadi mengusung ya kayak tema scrapbook yang lucu, imut, cewek banget kayak gitu kan, pink hijau. Nah berarti kan mulai dari segi desain dan lain-lain itu ada perubahan. Nah terutama juga dari menu. Nah ini banget Kak, beberapa tuh ada yang komentar kok menu, mungkin karena ibu-ibu ya, jadi kayak ibu-ibu suka bilang aduh menunya terlalu rame segala macem, dari tampilan menunya. Tapi kan karena identitas Afro Uwing itu yang aku bangun itu adalah ownernya adalah cewek dan imut, cute, lucu, scrapbook banget kayak gitu kan. Jadi terus juga ada tentang storytellingnya juga di menu. Jadi aku ngerasa kritik tersebut jadi cuman aku terima aja. Cuman kalau untuk mengubah identitas Afro Wing sendiri aku rasa nggak mungkin. Cuman kritik tersebut aku terima untuk evaluasi aku juga dan tim keluarga ini. Bagaimana kedepannya agar misalkan ibu-ibu ini nggak hanya fokus di kerame-rameannya itu aja gitu. Karena kan emang brandingnya itu sudah dipikirin dari awal pas mau rebranding itu ya. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba karena satu kritik kita ganti identitas betul banget gitu. Tapi terima kasih lah atas kritiknya. Oke lah gitu. Jadi kita terima gitu aja. Tapi kalau untuk menanggapinya belum bisa. Iya kayak gitu, betul Kak. Nih itu kan kakak kan kalau untuk salad sama mikoba ini kan jarang Kak di Palembang ya. Sangat amat jarang. Betul. Ada saingan nggak sih kalau untuk sekarang yang jual yang sama kayak kakak gitu? Kalau yang salad kan aku rasa udah lumayan ada ya Kak ya. Nah yang mikoba ini kalau dulu sih pernah ada, cuman nggak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggak, karena kita kan hanya fokus ke produk kita, ke kami, nggak terlalu fokus ke tempat lain kayak gitu. Cuman setahu aku sih belum terlalu banyak ya Kak. Belum terlalu banyak. Kalau Kak Yawan gimana? Dengar mikoba Bangka? Belum pernah. Taunya mie celor. Kan mie celor Palembang. Tampilannya agak sedikit mirip ya Kak dengan mie celor, cuman kuahnya beda banget Kak, yang membedakannya itu. Oh itu ya. Jadi kalau untuk di Palembang ini termasuk menu yang fresh lah ya. Karena orang Palembang taunya mie celor. Siapa tahu belum sempet ke Kobanya, bolehlah ke sini ya. Yang dekat dulu daripada nyebrang pulau ya kan. 20.000 kan lumayan ya Cek gitu. Cobain dulu ya sini. Nah gitu. Dan itu juga kan salad ini belum ada, termasuk yang saingannya mungkin sedikit sekali ya. Nah tapi kalau untuk Chai Masalatinya ini udah lumayan banyak nih Kak yang jual ini. Ini gimana penjualan si masalah chai tea? Nah jadi kalau aku perhatiin ya Kak ya, kalau jualanku ini minuman itu pelengkap makanannya aja. Jadi biasanya kayak orang yang beli makan sekalian beli minum kayak gitu. Cak kita orang Palembang madak makan ndak minum. Lipas gitu nih apa? Iya, apa cica apa kita nih udah makan minum kan. Nah, jadi nah kalau masalah chai tea ya mungkin memang sudah banyak yang jual, namun ya lagi-lagi ya
rezeki ada yang ngatur ya Kak ya. Nah jadi kalau yang pernah cicip masalah chai tea-nya Afro Uing ya tahu lah gimana rasanya, mungkin adalah bedanya dengan yang lain kayak gitu. Oke, jadi memang ini jualannya segmented sekali ya. Dan juga berbeda-beda, satu yang untuk makanan sehat, satu emang yang ngenakin lidah, satunya emang ini kayak agak sehat deh gitu ya. Tapi kita tahan dulu Kak Failaya karena kita abis ini jeda dulu sebentar, dan aku mau cek juga di YouTube kita udah ada yang nanya belum, udah ada yang mau kepo-kepo belum ya. Kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke WA kita di 0897 7884 884 atau lewat live chat di YouTube kita karena kita sedang live streaming juga ya @Pro4 Palembang. Janjimu Sabtu, katanya mau ketemu, kamu buka pintu, sapa kamu dengan manja. Aku tahu kamu gak bisa nunggu, kita berdua pergi ke bawah, kemana aja ya wes terserah. Tapi matamu lirik cewek langsung gerah. Coba lihat aku paling laku, yakin gak mau. Kamu itu main-main gue, kamu bukan main-mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua, mau apa aku kasih semua. Buat kamu jadi lupa rumah, kamu bisa panggil aku mama. Ini statement aku yang paling badi. Ini statement aku cewek yang paling centil. Pakai baju pasar aku masih sabe. Buat cewek yang di sana dan gampang menyerah, kamu bisa juga jadi kayak gua. Aku cari cara biar dibalikin bunga, kasih jeda sampai kamu peka. Tapi lama-lama kamu yang lebih peka, urusin semuanya, ku duduk manis saja. Itu main-main gue, kamu bukan main-mainan gue. Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua, mau apa aku kasih semua. Buat kamu jadi lupa rumah, kamu bisa panggil aku mama. Ini statement aku yang paling badi. Ini statement aku cewek yang paling centil. Pakai baju pasar aku masih sabe. Buat cewek yang di sana dan gampang menyerah, kamu bisa juga jadi kayak gua. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit.
Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Pandangku hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan waktu, sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. Isi pikiranku kamu, jadi terlalu banyak buang waktu, dari atas sampai bawah anggun. Baby know that I just wanna be with you. Sia-sia kepikiran, malam-malam sendirian, scrolling TikTok fitnya isi cinta-cintaan. Know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Don't waste my time so please say it now. Kamu mau apa sama aku bisa? Just look at my eyes, sure you wouldn't think twice. Pandangku hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan waktu, sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. I see you looking, got a little cute thing, cause in my heart, let the game speaking. Lihat mata kamu, I'm feeling the heat. You're mine, but I can't defeat. Cause I choose you first, baby, and I love you back, baby. Asalkan bisa jaga hati, this is what I want, bukan ting yang I need. I ain't tryna lose you, baby. Walau aku malu-malu lately, soal percintaanku paling sapi. Aku harap kamu cukup paham, ku introvert level 99, tapi akan ku beranikan, tapi jangan pakai tanya kapan. Hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memperhatikan waktu, Sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu, yeah. Masih bersama kami di teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang.
104,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Yohan dan Kak Faila Sufa Marhamani selaku pemilik usaha dari Afro Uwing. Jadi kita hari ini di Teras UMKM ini dengan tema Afro Uwing, satu tempat beragam rasa kuliner. Dan di YouTube kita nih udah ada yang nanya nih Kak. Jadi yang pertama ini dari Aurora Nur ya. Katanya Mbak, Afro Uwing ini background namanya apa sih? Oh tadi udah dijelasin. Iya. Terus dari Rani Hanifa, biar salad bahannya seger tuh gimana tipsnya Kak ya biar awet juga. Oh mungkin yang ini Kak, mungkin salad sayurnya kali biar seger terus tuh gimana cara nyimpennya kali Kak. Mungkin boleh lah nih dikasih tips dulu nih. Boleh Kak langsung jawab aja dulu. Kalau untuk salad sayur itu kalau bisa ya Kak, kalau misalkan kalau kan kami di sini selada ya, selada itu yang paling cepat busuk. Nah kalau selada itu jangan dibuang ujung akarnya Kak. Oh yang deket itu ya? Yang ujung yang akarnya itu kan kalau selada kan ada akarnya. Kebetulan yang Afro Uwing ini kan kami menggunakan seladanya dari selada hidroponik, jadi minim banget tanah, nggak pakai tanah kan bahkan. Pakai jadi ujungnya itu biar awet jangan dipotong dan juga ketika kita beli nih kalau dari dalam plastik jangan dibuka-buka, ditutup rapat aja, jangan kena air atau segala macamnya. Terus nyimpannya di mana? Di kulkas aja, kayak biasa. Yang di tempat sayur ya? Di chiller aja gitu. Terus kalau buat yang sayur yang lain tuh ada triknya nggak sih Kak? Nggak ada sih, kalau yang lainnya paling ya kita fresh aja bahannya. Kalau misalkan kentang kita baru kupas ketika mau dibikin kayak gitu. Oke gitu. Jadi kalau buat sayur yang lain diperhatiin juga cara nyimpannya, terutama salad yang memang lebih riskan ya Kak ya. Tapi kalau misalnya Kak buat wortel, buat kentang, buat jagung masih oke, itu aman ya. Masih aman. Nah, terus nih kalau udah jadi nih Kak, udah jadi dalam satu mangkok gini, kita bagusnya tuh simpen di mana sih Kak? Di kulkas aja Kak, di chiller aja nggak apa-apa. Cuman memang kalau salad Afro ini kalau aku sih nggak nyaranin lebih dari 2 hari ya Kak ya, karena takutnya nanti ada rasa lain lah. Kalau misalkan kan ada telur sama ayamnya juga. Takutnya dari si telur dengan ayamnya juga nanti mulai beda rasa takutnya. Iya, jadi maksimal penyimpanan 2 hari. 2 hari aja maksimal. 2 hari aja itu. Jangan lebih lah ya. Pokoknya itu walaupun sebenarnya masih sayang gitu, disayang-sayang, makanya disayang-sayang kan gitu. Terus ada lagi nih yang nanya dari Karnain Zulkar, ada rencana promosi yang unik-unik nggak untuk produknya biar viral? Oh mungkin konten-konten gitu Kak, ada? Kalau yang mengenai itu masih kita pikirkan juga ya Kak ya, karena kan karena ini usaha keluarga, jadi kan otomatis orang yang ada di belakangnya pasti kan keluarga dari abang adik dan segala macam. Nanti pengen lah kayak gitu bikin konten-konten yang promosi yang unik, yang menarik, biar menarik orang yang biar viral kayak gitu kan. Cuma nanti kita pikirkanlah bagaimana yang pasti kalau bisa sih beda dari yang lain ya Kak ya. Iya, biar gitu kan biar cepet naik engagementnya kan gitu. Beda dari yang lain. Oke, terus ada juga dari Copi 8410 nih. Ini menggunakan bahan baku ikan sungai atau ikan laut Kak untuk kuahnya yang mikoba? Kalau dari mikoba itu harus banget ikan laut Kak. Kalau ikan sungai nggak akan enak rasanya. Ikan laut ya? Ikan apa tuh Kak? Kalau ikan laut kami pakai ikan parang-parang Kak. Oh ikan parang-parang. Tahu Kak Iwan? Baru denger. Ikan yang tipis itu bukan sih? Ya dia tuh panjang. Panjang tipis gitu. Oh. Pokoknya ikan laut aja, ikan parang-parang yang seger. Oh gitu. Jadi ketika kita beli dari kami biasa beli, itu langsung kami bikin kuahnya. Jadi nggak dipakai disimpan di kulkas segala macam. Oh jadi langsung fresh ikannya ya? Fresh ikan. Kak ikan parang-parang nih Kak, jujur baru denger Kak. Baru denger. Ya ketahuan jarang ke dapur. Maklum ya. Itu di mana dapetin ikan parang-parang itu? Nah ini ibu yang ini lagi-lagi ibu channel ibu luar biasa. Mantap. Nah, jadi kalau dapet deh itu biasa kan ibu punya ini sendiri kan, punya langganan sendiri kan. Jadi dia datang ke rumah, kita beli kayak gitu kan, langsung diolah kayak gitu Kak. Dan juga proses pembuatan memang agak sedikit rumit sih Kak ya, pembuatan bumbu mikoba ini kan. Nah, jadi ikan yang fresh itu kita rebus Kak, kayak ikan parang-parang itu kan udah halus ya, halus, udah digiling sama dia, kita rebus sampai matang, terus nanti kita blend lagi sampai dia benar-benar halus kayak gitu Kak. Gitu. Nah nanti kita tambah dengan bumbu-bumbu rempah kayak lain kayak jahe dan lain segala bawang merah mau putih dan macam-macam ya Kak. Macam-macam lah ya. Nah ditumis. Nah jadi itulah yang membuat kuah mikobanya itu memang khas cita rasa ikan laut banget. Kayak gitu. Aku kira kuahnya tuh ya kayak kuah mie celor, ternyata beda. Beda dong Kak. Beda. Ini mirip kalau
itu kuah celimpungan. Kalau celimpungan pakai kuah ikan gitu, tapi beda gitu. Beda, Tapi pakai ikan juga gitu ya. Nah, jadi dan juga ini nggak pakai santan sama sekali. Oh, oke. No santan sama sekali. No santan. No santan. Jadi Oh, kita berarti- nggak enak sama sekali. Berarti yang kalau misalnya yang lagi diet ini bagus juga termasuk ya. Jadi ganti nasi ya pakai mie, tapi kuahnya tetap yang sehat gitu. Karena seger, ikan segar kan. seger kayak gitu. Oke. Oh, baru tahu sumpah. Pengetahuan baru, ini insight baru. Jadi ini ya, enaknya jadi penyiar, setiap ketemu narasumber dapat ilmu baru aku. Oke. Mulai dari tips nyimpen ini, nyimpen itu. Oke, ada aja nih. Tips makan ini, makan itu biar enak gimana. Sekarang tips baru lagi gitu. Dan pengetahuan baru. Dan makan mie koba enaknya sambil makan pakai kemplang, Kak. Nah, makanya itu kan makan beratnya mie koba sambil makan kemplang udang atau kemplang ikan, minumnya teh masala. Wah, itu ya. Mian. Langsung ya. Kayak langsung wah kenyang. Udah kenyang enak lagi ya. Oke, jadi itu. Terus buat teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan nih boleh ya. Di live chat kita @pro4 Palembang. Aku masih bakal buka pertanyaan sampai ya 15 menit lagi kali kayaknya. Oke. Tapi kita lanjut lagi nih Kak. Tadi kan terakhir kita ngomongin yang masalah kuah mie koba yang beda. Yang beda dari pikiranku maksudnya. Karena ini baru bener. Ini baru nih. Berarti mie koba ini punya target pasar tertentu dong Kak ya? Atau apa nih? Atau menurut Kakak kalau misalnya nih ada satu menu yang Kakak, yang saya ada orang mau beli nih Kak, nanya sama Kak, rekomendasi menu dari Kakak apa deh? Satu gitu. Apa yang bakal Kakak rekomendasiin dari jualan Kakak ini? Mie koba, Kak. Mie koba. Wajib. Koba. Wajib banget sih coba karena memang dia unik, beda dari yang lain dan ya susah mungkin, ditemuin. Mungkin orang lain juga belum banyak yang coba kayak gitu. Jadi emang mie koba ini yang wajib dicoba untuk pelanggan barunya Afro Uwing ya. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya ketagihan bolehlah nambah yang lain gitu. Nyambil Kak, cak Nyambi, gitu tuh ya. Janganlah sikut-sikut, tanggung ngirim ke nyaw. Nah, Kakak jualannya di mana aja sih Kak? Selain di media sosial, apakah ada yang di online juga kah? Di ojek online gitu? Kalau yang di kayak Shopee Food atau dan yang kayak gitu ya Kak ya? Itu belum. Belum ya? Nah jadi sejauh ini masih lewat sosmed aja Kak. Kalau dari Instagram, Threads kan? Iya. Kita ketemu di Threads kan Kak? Iya. Terus mah banyak gitu. Nah jadi paling kalau misalkan tim marketingnya kan abangku paling lewat WhatsApp dan dari mulut ke mulut aja kayak gitu. Tapi kan aku ketemu Kakak di thread ya. Itu juga secara tidak sengaja Kak. Kelihatan di timelineku, wih mie koba, wih salad sayur gitu kan. Keren kataku. Di Palembang nih. Tuh. Itu ngaruh gak sih Kak buat penjualan Kakak kalau misalnya kayak posting-posting di media sosial gitu? Nah kalau kan aku juga berhubung baru banget ya Kak di Threads ini baru 2 bulanan. Nah itu menurut aku Threads ini cukup media sosial yang bagus banget untuk mempromosikan jualan ya Kak. Karena kan itu kita punya regional Kak. Palembang kan ada regionalnya kan di sana. Jadi kita bisa posting untuk menjangkau orang-orang Palembang. Nah, jadi khusus banget orang Palembang. Jadi enak banget kalau jualan menurut aku ya karena juga terus kalau misalkan ada bagus viewersnya itu bisa naik segala macam. Ya langsung naik gitu kan ya. Jadi nyebar kemana-mana infonya langsung ya. Dan kalau misalkan kalau kita di IG kan kadang kita suka harus membayar ini ya kayak iklannya ya segala macam itu kan lumayan juga Kak. Banget. Nah jadi lebih baik kita maksimalkan aja yang free ini untuk terus yang penting sih jangan bosen aja ya Kak ya ngeposting walaupun ya kadang tuh aduh bosenian kayak itu kan. Ini lagi yang ngeposting. Ya ini lagi kan kayak gitu sisip dikit kena banned. Pernah lagi Kak itu Kak. Pernah di ban. Pernah itu. Kenapa nggak bisa posting lagi ya? Jadi atau shadow ban gitu? Shadow ban. Jadi awal-awal banget kan karena aku juga belum ngerti banget cara main gimana ya. Jadi ternyata waktu itu karena postingannya itu terus-terusan berulang kayak gitu Kak, repetitif kayak gitu. Dan nggak diganti kayak gitu. Nah jadi pernah 2 kali Kak shadow ban. Waduh, sepi tuh. Nah makanya itu jadi waktu itu nggak bisa berkomentar, nggak bisa masuk makan kan. Jadi harus kirim ya kayak ada bandingnya lah kayak gitu kan di email. Nah akhirnya cuman diterima lagi. Maka dari situ aku mikir gimana nih kalau misalkan promosi di Threads ini jangan sampai kena ban lagi. Takutnya nanti malah beneran tutup hilang banget kan. Padahal dapet buat promosiin tuh lumayan banget gitu. Targetnya juga kadang kita dapetnya tuh yang sedaerah gitu. Betul. Itu ya. Jadi emang katanya juga nih Kak ya, kalau di Threads tuh nggak boleh nampilin harga, itu bener nggak? Nah betul itu Kak. Kena ban kita. Betul banget.
Waduh. Kalau nggak harga sama nomor handphone Kak. Oh jadi kalau misalnya memang benar-benar tertarik itu langsung DM aja Iya, ya? makanya kan kadang kan orang ngomong, oh males banget sih harus DM dulu Iya. harga. Tapi kan kita sebagai seller juga sebenarnya nggak mau kayak gitu Kak. Iya, langsung aja nih informasinya pengen kayak lengkap gitu kan. Heeh. Cuman takutnya karena kita ngikutin aturan dari Threads itu, jadi kita Iya. harus ngikutin aja. Jadi kalau aku sih aku samarkan Kak nomor handphonenya. Kadang aku tuh pakai yang Emoji. ya emoji Emoji kayak gitu ya. kan, emoji untuk nomor handphonenya. Tapi aku sih lumayan jarang ya Kak nampilin harga, dan ininya biasanya lewat DM aja atau langsung Chat ke langsung, WhatsApp yang di iya, link itu ya? yang link itu. Oke, jadi WhatsApp. jadi emang Thread ini sangat membantu untuk pemasaran dan penjualan Betul, ya. heeh. Tapi Kak, selain Thread Kak ada main ke media sosial lagi nggak selain itu? Ke TikTok main nggak? TikTok enggak sih Kak. Enggak ya? Belum. Yang algoritma TikTok sekarang emang agak susah sih kalau menurut pelaku UMKM ya, yang udah pernah datang sini aku tanya TikTok enggak Kak, katanya agak susah di sana nembusnya. Tapi kalau Thread mantep. Banget. Tiba-tiba dapat langganan aku katanya. Ada yang tiap hari order. Oh, ternyata emang Thread ini sangat ramah UMKM ternyata ya. Betul, Sana. Kak. Gitu. Jadi terus Kak, respon nih Kak. Kakak pernah nggak dapat respon dari calon pelanggan ataupun pelanggan yang di Thread itu? Ada Kak yang kayak gimana ya? Respon kan ada yang kayak, Kak ini kemahalan Kak harganya Kak, kayak gitu. Kalau yang ngomong mahal banget itu sejauh ini sih belum ada ya Kak. Belum Cuman pernah ada yang nawar. Jadi kayak misalkan nih misalkan nih Udah ada price list nih ya. misalkan nih kita kirim price list dan segala macam full menu, dia bilang kayak gini, mikoba sama saladnya bisa segini nggak Kak? Kayak gitu, bisa. Terus aku bilang kan nggak bisa karena memang udah net. Terus juga kadang juga ada yang mau minta free ongkir segala macam ya, kayak gitu. Oke. Nah, tapi dari Kak Vela sendiri ada nggak ketentuan? Itu kan free ongkir kita pasti suka tuh yang free ongkir ya. betul. Tapi dari Kak Vela sendiri dapat bisa nggak sih kasih free ongkir tapi dengan ketentuan beli sekian gini, misalnya beli banyak gitu. Bisa nggak Kak? Kalau aku sih selama berjualan ini belum pernah free ongkir, cuman aku sering kasih bonus Kak. Jadi misalkan nih pelanggan lama banget kan, pelanggan lama banget, terus juga dia loyal kayak gitu kan, udah sering beli, terus juga belinya banyak, itu biasanya pasti aku kasih. Oh gitu. Misalkan nih beli mikoba 5, pasti aku bonusin 1. Bonusin ya. Oh jadi kalau strategi Kak Vela nggak kasih free ongkir tapi kasih bonusan betul. gitu. Itu juga sih yang bikin kita tuh loyal terus sih ke penjual karena happy banget dapat gratisan, thank you banget Kak gitu. Itu padahal sebenarnya itu sama aja kayak free ongkir loh ya kalau dipikir-pikir, betul, tapi kita lebih happy gitu. lebih Oke, kayak wih aku dapat produk baru kasih gitu, kayak wih lebihan gitu. Oke. Nih Kak, tapi itu kan Kakak cara nge-treat loyal customernya tuh dikasih bonusan gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak ada yang mau pesen banyak gitu Kak, kayak misalnya anggaplah buat meeting gitu, di atas 50 pack gitu dia pesan. Itu apakah ada harga khusus Kak atau gimana? Itu biasanya kita kasih bonus aja sih Kak. Bonus aja itu ya? udah pernah Kak di 2021 itu ada acara lamaran. Iya. Acara lamaran itu kan lebih dari 100 ya. Iya. Pesannya mikoba tuh. Nah, jadi biasanya kami kasih bonusnya, misalkan dia pesen 200 nih, kita kasih bonus lebih daripada itu. Oke, gitu. Kayak gitu. Jadi tetap di bonusnya Iya, kita Kak ya. main di bonus. Tapi kalau harga tetap net gitu Tetap ya. kayak gitu. Mau berapapun tapi tenang aja pasti ada bonusnya lebih Kayak gitu. gitu. Tapi ada sejauh ini Kak ya 6 tahun ini ya menu juga udah kayak settle ya, menu settle nih menu si mikoba, cair masala tea sama si salad sayur. Adakah menu tambahan lagi yang bakal settle gitu, kayak bakal ini Apro Wing cuma yang jual gitu? Kemplang udang Kak. Kemplang udang goreng, kemplang udang bakar, Udang panggang nih. Udang Itu panggang bener-bener ini lagi bener-bener dicari orang Kak. Lagi-lagi banget ini kan. Ini bakal settle ya? Iya, insya Allah. Nggak goib ya? Enggak. Kan suka ada tuh kita taunya dia jual ini, tiba-tiba goib menunya. Enggak Kak, aku nggak jual tuh lagi, udah close PO gitu. Iya, betul. Enggak. Jadi ini bakal settle ya? Iya, insya Allah enggak. Oke, jadi ini bakal settle menu kemplang ini, kemplang udang panggang ini. Nah, ini ada rencana nggak sih Kak buka lapak gitu? Kan kita di KI rame tuh ya. Kakak ada nggak rencana ke situ? Kalau rencana kayak toko offline gitu ya, Toko offline gitu ya. Kalau offline sih kita sih memang ada rencana ke sana. Ya, pengennya. Cuman ya kita doain aja ya Kak ya secepatnya bisa ada lapak atau toko offline-nya, jadi orang nggak susah-susah lagi untuk ikut PO kayak gitu kan, karena kan sistem kami ini kan memang PO Kak, jadi made by order. Jadi ya kita pengennya ada tempat khusus, dan kalau bisa
biar bisa ada untuk meetingnya juga. Kadang kan orang mau untuk makan siang atau meeting segala macam kan pengen tempat yang gede banget kan. Ya, kita juga pengen ada lokasinya. Doain aja ya Kak Yohana, mudah-mudahan Amin, ada. kita doain bareng-bareng ya teman-teman ya. Kayak Jadi memang ada rencana tapi belum tahu kapan ya, tapi dimohon doanya dulu Iya, lah. Iya. Kak, kalau misalnya nih, ini kan udah mepet nih ya, mungkin pertanyaan ini menjurus ke closing sih ini. Oke. Kalau menurut Kak Failan ya, kualitas apa yang harus dimiliki seorang pelaku UMKM? Karena kan menjalani 6 tahun tuh itu bukan waktu yang lama, walaupun kemarin sempat vakum juga ya, tapi kan tetap ini berproses terus Kak. Apa tuh yang harus kita pertahani dalam diri kita dan punya kualitas itu? Oke, yang pertama sih konsisten ya Kak ya. Iya. Kadang orang jualan itu ada rasa jenuhnya, terus juga apalagi kalau misalkan tiba-tiba nggak banyak yang beli kayak gitu kan, ada downnya kayak gitu. Iya, Cuman kalau aku sih dipaksa aja Kak, ada rasa kayak gitu, aduh bosen banget ini terus promosi terus dan segala macam. Cuman dilawan aja rasa itu, terus continue aja kayak gitu kan, jualan terus pokoknya pantang menyerah aja lah Kak. Nanti ada suatu saat itu tiba-tiba tanpa disangka ketika kita udahlah Kak, nggak terlalu berharap lagi, itu nanti dateng yang kayak gitu, pelanggan yang langsung banyak pesennya. Oke, jadi emang udah ketaker ya rezekinya ya, tapi yang penting satu, jangan bosen, jangan nyerah, jangan kayak berhenti tengah jalan gitu ya. Terus perhatikan juga kualitasnya, jangan sampai Kualitas. menurun. Kayak gitu. Di upgrade mungkin Lebih bagus ya, tapi kalau turun jangan sampai. Ini Kak, pertanyaan ini yang paling krusial sebenarnya. Kalau Kakak disuruh milih, naikin harga atau nurunin kualitas, pilih mana? Kalau aku ya, Iya. kalau aku lebih milih naikin harga Kak. Iya. Karena kalau untuk nurin kualitas nanti takutnya pelanggannya juga hilang Kak. Iya. Lebih baik aku naikin harga tapi aku kasih penjelasan. Kayak kasih penjelasan ke customerku bahwa akan ada kenaikan harga dikarenakan ya karena sekarang lagi mahal banget serba ya, Kak. mahal kan. Serba mahal kan. Serba naik. Plastik bayar mahal Kak, 1000-an sekarang Itulah. Kak. 40% naik plastik. Nah, benar kan? Jadi karena sekarang lagi mahal, jadi aku rasa juga kalau customerku yang udah tahu kualitasnya pasti akan memahami akan hal itu. Iya. Jadi Kakak lebih milih naikin harga dibandingin nurunin kualitas. betul. Karena kualitas itu harga mati ya. Betul Kak. Tidak bisa digeser Nah, gitu. baca nih, Nggak Yan. bisa. Baca. Pokoknya terjamin lah Iya. kalau di Upper Wing ya. Mungkin ini terakhir Kak, ya gimana nih cara masyarakat kalau mau pesen Upper Wing? Atau kalau misalnya pengen tahu nih apa biaya sih yang ready atau yang bisa dipesen, itu kemana? Ke Instagram? Itu boleh semua Kak, di threads boleh, di Instagram, di threads namanya afro_wing, Instagram afro.wing, terus di WA juga, WA bisnis juga ada, bisa. Kalau WA bisnis itu langsung nge-link ke akun masing-masing itu ya. Iya, Bisa langsung diklik aja. Jadi kalau misalnya mau pesan nih, pengen tahu informasi itu bisa ke thread itu @apro.wing, sama di Instagram juga sama ya namanya. Username-nya juga sama. Jadi kalau misalnya mau pesan bisa ke situ. Untuk sekarang belum ada di marketplace ya. Belum Kak. Belum ada, tapi ya doakan aja lah, siapa Doakan tahu aja, kan. Besok-besok karena demand-nya banyak, siapa tahu ya udahlah buka aja biar gitu ya. Oke. Tapi kenapa sih Kak nggak masuk di marketplace gitu, ke yang online gitu? Kan takut keteteran Kak. Kan mereka dadakan ya. Iya kan dadakan nih. Sementara kan SDM-nya masih hanya keluarga aja nih. Takutnya kita enggak termanage dengan baik antara gini, jadi kita lebih baik untuk sementara PO aja, by PO aja. Karena kan menunya juga banyak banget Kak. Oke, gitu. Jadi masih sistem PO kan. Kalau misalnya nanya kenapa Kak nggak ada di online itu, itu jawabannya. Karena kita takut, karena Afrowing takutnya nggak bisa handle dalam waktu cepat, gitu. Oke, mungkin terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk Afrowing dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oke, tentunya kalau semua orang yang punya usaha pengen kedepannya itu kan lebih berkembang dan lebih maju lagi, lebih dikenal, dan juga kalau bisa sih punya loyal customer ya Kak ya. Kalau loyal customer itu biasanya mau kita gimana pun juga, mau pindah dimanapun atau segala macam pasti akan tetap cari kita. Nah jadi untuk menjaga agar customer itu lebih bisa loyal, jadi kami mengutamakan kualitas dan juga dari segi pelayanannya kami kalau bisa sih fast respon banget kayak gitu Kak. Gitu. Nah, itu ya. Kalau jangka panjang kan Kak rencananya apa? Rencananya kita sudah pasti itu ya
pengennya sih ada ini ya Kak, pengen ada toko, sudah pasti udah ada toko, lebih berkembang lagi, lebih dikenal orang lagi, lebih bisa masuk ke target market yang berbeda lagi, seperti itu. Jadi kita doain aja nih bareng-bareng ya, doain semoga dong. Afro Uwing ini punya toko offline-nya ya, terus juga usahanya makin berkembang, makin dikenal terutama di Palembang. Tapi kalau misalnya orang luar Palembang nih Kak, anggaplah mungkin Prabu Muli lah ya, mau pesen kira-kira bisa nggak sih Kak? Ya minimal H-1 aja Kak. H-1 ya. H-1 aja. Kalau misalkan dia Mau pengiriman luar kota gitu? nah yang ini yang pengiriman luar kota untuk karena makanan kami ini kayaknya riskan banget ya Kak, gampang masih untuk sekarang belum bisa Kak. Belum bisa ya. Iya juga kita bawa ke ini Basi Pulo. kayu Basi Pulo kan sayang, duit Bener. habis kan. Nah itu Kak. Jadi kalau untuk jarak jauh kayaknya belum bisa Kak. Oke, jadi itu ya teman-temannya, kalau misalnya mau kepo, mau order itu bisa ke Instagram dan tracknya @apro.uwing. Nah, di situ juga udah tertera nomor WhatsAppnya, jadi bisa langsung pesen. Buat harganya ini terjangkau mulai dari 16.000 sampai di 38.000 menu yang paling mahal itu tadi ya. Tapi rata-rata ini semua terjangkau ya. Oke. Kayaknya karena ini udah mendekati pukul 12 ya, nggak kerasa nih perbincangan kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Faila Sufa Marhamani selaku pemilik sama-sama, Afro Kak Uwing, Iwan. sama bundanya juga ya Bunda. Asik ngerekam tuh Kak. Nggak apa-apa, memang fashion. Emang. videografer gitu ya. Ya, makasih ini udah berbagi Sama-sama, cerita, Kak. pengalaman dan inspirasi mengenai perjalanan membangun usaha kulinernya. Semoga kisah yang kita dapat hari ini itu bisa jadi motivasi nih bagi teman-teman, khususnya para pelaku UMKM dan generasi muda yang baru pengen mulai bisnis ya. Bagi dulur perompak yang penasaran dengan berbagai menu dari Afro Uwing, jangan ragu untuk langsung ikutin informasinya di media sosial resminya @apro.uwing. Saya Iwan mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini ngucapin terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa pada episode Teras UMKM Lokal kita berikutnya dengan kisah inspiratif UMKM lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Apa kabar? Aku baik saja, tak seperti yang kau kira. Bermuram durja, sedikit sesat. Ku telan kata-katamu mengataiku. Kurang ini itu, banyak yang ingin kau ubah dariku. Gaya berdandanku, makanan favoritku, atau hal-hal kecil yang mungkin ganggu nyamanmu. Segala ku
khawatir. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, sendirian aja bukan berarti tak laku. Berakit dahulu lanjut renang ke tepian, tak perlu buru-buru lebih nikmat sendiri.